Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ning bahwa nama saya adalah Seradika Intan, biasa dipanggil Intan. Saya bertugas di Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah atau yang dulu dikenal dengan Ambulans Gawat Darurat. Per 2023 kita sudah berubah menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Di sini saya diminta oleh Ibu Ning untuk sharing terkait program kami, yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjelaskan terkait tata laksana kegawat daruratan kesehatan di lini masyarakat atau orang awam. Nah, ini institusi kami, Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kemudian ini dasar hukum. Sesuai yang Bapak Ibu ketahui bahwa sebelumnya kami adalah ambulans gawat darurat, di mana kami mempunyai tupoksi untuk penanganan pasien prahospital dan juga rujukan se-DKI Jakarta. Namun, pertanggal 1 Januari 2023 telah lahir tentang Sistem Organisasi Tata Kelola Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Pergub nomor 57 tahun 2022, kami resmi berubah menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Jadi yang awalnya kami hanya tata laksana terkait SPGD dan pelayanan ambulans serta kediklatan, sekarang kami berubah dan bertambah tupoksi di pusat krisis ini. Namun kediklatan kami pindah ke Puskesda. Jadi saat ini kami sudah tidak lagi menangani terkait pelatihan, sertifikasi BTCLS, defensive driving, semuanya sudah tidak ada dan terpusat di Puskesda. Jadi fokus kami ada di pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pra krisis kesehatan, tanggap krisis kesehatan serta pasca krisis kesehatan. Ini struktur organisasi saya sampaikan di depan supaya Bapak Ibu semua menjadi tahu di mana sih fungsi pemberdayaan masyarakat itu berada. Kami dikepalai oleh Kepala PK3D dan dibantu oleh Kasubag TU dan Keuangan. Kemudian di sini kami mempunyai 3 satuan pelayanan yang awalnya saat AGD hanya 2 satpol, yaitu Satpol Pelayanan Ambulan dan SPKDT. Saat ini kita sudah menjadi ada 3 satpol. Yang pertama adalah satpol pelayanan. Jadi satpol pelayanan ini khusus menangani terkait layanan ambulans 24 jam yang ada di DKI Jakarta untuk prahospital, baik layanan on call maupun layanan rujukan antar vaskes. Kemudian ini yang kedua adalah Satpol Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini yang tadinya adalah berisi terkait kediklatan yang sekarang sudah diambil oleh Puskesda, dan di sini fokus kami adalah terkait dengan pra bencana. Jadi di sini kami melakukan persiapan-persiapan untuk apabila nantinya akan ada terjadinya krisis kesehatan. Kemudian di Satpol Sumber Daya ini kita mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah bagian profesi sumber daya, di mana kita juga mengedukasi nakes-nakes yang ada di DKI Jakarta. Kita jalan-jalan ke puskesmas-puskesmas untuk memberikan edukasi-edukasi. Kemudian bidang yang kedua ada yang tentang khusus pemberdayaan masyarakat. Kita memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata laksana ketika terjadi krisis kesehatan. Kemudian ketiga adalah kita menangani tentang logistik sarana prasarana alat kesehatan, baik untuk kebutuhan saat krisis kesehatan maupun untuk kebutuhan sehari-hari layanan ambulans kami. Kemudian di sini yang ketiga ada Satpol SPGDT dan krisis kesehatan. Jadi SPGDT dulu bergabung dengan layanan ambulans, sekarang berdiri sendiri khusus untuk menangani rujukan, dan apabila ada terjadi krisis kesehatan, maka yang menjadi komando adalah Satpol 3. Jadi Satpol 2 tempatnya saya itu mempersiapkan orang-orangnya dan logistiknya, kemudian Satpol 3 akan menjadi komando ketika benar-benar terjadi krisis kesehatan. Dan komando ini sejak kita menjadi pusat krisis ini, ketika di DKI terjadi sebuah krisis kesehatan, maka yang mengomandoi untuk seluruhnya adalah dari tim Satpol 3 ini dengan kepala unit kami. Jadi bukan puskesmas tempat juga memang mempunyai peran, cuma yang mengomandi di atas untuk HIOC-nya adalah nanti dari Satpol 3 dan kepala unit kami. Nah, ini tempat kami berada yaitu di Satpol Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan kami jelaskan ke depan adalah terkait program pemberdayaan masyarakat yang dihandle langsung oleh Bapak Anhari selaku penanggung jawab. Ya, ini satuan pelaksana kami, Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian, nah ini tupoksi utama yaitu melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan upaya pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi krisis dan kegawat darurat kesehatan, melakukan penyiapan narasumber sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi awalnya begitu menerima Pergub baru yang 57 tahun 2023 ini, kami sebenarnya belum punya apa-apa, dan kami merancang ini berarti benar-benar dari nol. Tahun lalu itu kami berproses bersama, belajar bersama apa sih yang harus dilakukan Satpol 2 dan seperti apa nantinya dampaknya untuk DKI Jakarta. Jadi kami juga berguru ke Kemenkes selaku yang sudah punya pusat krisis juga, dan dari sana juga setelah hasil diskusi, salah satu tugas kami adalah pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah ketahui mungkin ya, terkait krisis kesehatan ini bisa
terjadi apabila ada suatu kejadian besar, salah satunya adalah bencana. Namun tidak semua bencana itu menyebabkan krisis kesehatan. Jadi krisis kesehatan itu akan terjadi apabila kapasitas kesehatannya tidak memadai, kemudian banyak masyarakat yang terdampak, dalam artian terdampak kesehatannya, kemudian butuh respon cepat di luar prosedur atau kejadian sehari-hari. Nah, kalau misalnya ini terjadi, kemudian puskesmas setempat tidak bisa menangani, membutuhkan bantuan dari puskesmas daerah lain, maka itu bisa jadi disebut sebagai krisis kesehatan. Sehingga di sini peran kami ini akan masuk untuk menstabilkan atau memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Nah, kemudian ini berdasarkan dari Kemenkes dan BNPB menyatakan bahwa peran masyarakat dalam pertolongan korban ini yang terbesar adalah korban selamat itu karena upaya penyelamatan dari dirinya sendiri. Jadi dari sini kita membuat program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau bukan masyarakat itu sendiri yang aware mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri, maka angka kejadian kecacatan dan kematian itu akan semakin bertambah. Sehingga kita harus mengedukasi benar-benar pelan-pelan dari lini yang terbawah, one by one, dan harapannya orang itu akan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sekitar, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, dan lain sebagainya. Karena kita di sini tidak bisa menolong orang ketika mereka sudah ada di rumahnya masing-masing, tapi kita bisa menolongnya ketika mereka sudah terdampak atau menjadi korban bencana, baru kita membantu pertolongannya. Maka dari itu untuk mencegah kecacatan dan kematian, kita melakukan edukasi secara masif di berbagai tempat yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini pemberdayaan masyarakat pada darurat krisis kesehatan. Yang pertama, melakukan kegiatan tangkap darurat di bidang kesehatan, misalnya dengan edukasi bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama, termasuk dukungan psikologis awal. Kemudian yang kedua, membantu pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dari unit utama Kementerian Kesehatan. Kemudian membantu tugas teknis penanggulangan krisis kesehatan, melibatkan diri dalam respon krisis kesehatan, membantu proses rujukan kasus akibat krisis kesehatan, dan melibatkan diri dalam pemulihan darurat untuk membantu mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan dasar. Ini semua tugas kita pada kondisi prabencana, tanggap bencana, dan juga pasca bencana. Nah, dari itu kami membuat program yang kami beri nama First Aid Responder Training. Tujuannya adalah jelas untuk menciptakan First Aid Responder atau relawan atau masyarakat agar ketika terjadi kegawat dauratan, baik perorangan maupun massal, dapat melakukan tindakan penanganan pada diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Jadi semua orang itu bisa menjadi pahlawan minimal untuk dirinya sendiri. Minimal dia bisa menyelamatkan dirinya, orang terdekatnya, dan juga orang-orang di sekitar lingkungannya. Nah, dulu kami ini tiba-tiba menerima program dari Dinas Kesehatan yang tadinya itu krisis kesehatan nempel di rujukan. Tiba-tiba setelah adanya Pergub 576 masyarakat dalam 1 tahun. Dari situ kita sempat bingung sih, edukasi apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan juga bisa benar-benar ilmunya itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, targetnya itu juga apa aja? Akhirnya dari 976 yang harus kita edukasi, kita kebagi ke dalam 5 wilayah, yaitu 5 kota madya dan juga 1 kepulauan Seribu. Kemudian target utamanya kami sebar. Jadi waktu itu perintah dari Kepala Dinas, waktu itu masih Bu Widi kalau nggak salah, beliau menyampaikan bahwa ingin edukasi ini secara masif dilakukan secara merata di daerah-daerah khususnya yang mungkin ada potensi bencana dan juga ke orang-orang yang dapat menebarkan ilmunya kepada orang lain. Makanya kita memiliki target-target, salah satunya adalah di kantor pemerintahan. Kita masuk ke wali kota, kita masuk ke pekerja di balai kota itu, warga-warganya, pegawai-pegawainya, kemudian di kantor-kantor swasta kita juga masuk, ke dalam kantor pelayanan publik kita juga masuk, ke mall-mall, kita ke Asta, ke Kokas, ke Hub Life, ke PIT kita juga masuk, kemudian ke instansi pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kita juga masuk, ke UMJ, ke BINUS, kemudian ke sekolah-sekolah internasional kita juga coba untuk masuk untuk memberikan edukasi tersebut, kemudian ke BUMN dan BUMD. BUMN kita juga pernah, ke Pertamina kita pernah, ke BUMD itu ke Transjakarta kita pernah, kemudian ke Ancol, kemudian juga ke Taman Mini. Jadi lini-lini sektor di DKI Jakarta yang kemungkinan akan banyak kerumunan itu kita datangi dan kita berikan edukasi untuk petugasnya dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kita tidak lupa juga kita masuk ke dalam organisasi masyarakat. Kita masuk ke komunitas-komunitas seperti Gojek. Gojek itu banyak sekali tersebar di daerah DKI Jakarta dan itu punya komunitas masing-masing. Bahkan ada yang tingkat kelurahan itu ada sendiri komunitas Gojek. Terus kemudian naik lagi ke tingkat wilayah kota madya maupun ada komunitas Gojek yang di DKI Jakarta. Kita masuk pelan-pelan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita tidak punya modal apa-apa dari anggaran yang ada, kita hanya punya anggaran makan. Jadi yang kita berikan kepada masyarakat ini adalah waktu, kita minta waktu kepada mereka kurang lebih 3-4 jam untuk mendapatkan edukasi, kemudian benefit yang kita bisa berikan mereka adalah hanya ilmu. Jadi sebetulnya untuk melakukan ke masyarakat itu tidak mudah, apalagi di jam kerja.
Dan ini merupakan peran besar dari PJ kami yaitu Pak Hari dalam melakukan bargaining sehingga perusahaan-perusahaan, kemudian mal-mal, komunitas-komunitas, bahkan sekolah-sekolah ini mau memberikan waktunya dan merasa bahwa hal ini itu perlu dan penting. Sehingga tidak seolah-olah kita hanya menjalankan program saja, kemudian dari instansi tersebut seperti hanya terpaksa karena kita yang minta, tidak, tapi kita buat supaya mereka itu yang membutuhkan kita. Kita bargaining, kita lakukan negosiasi bagaimana caranya, kita sadarkan bahwa ini itu penting sehingga mereka nanti yang selanjutnya akan meminta kepada kita. Biasanya kita pertama agak susah nih pas masuk. Kemudian setelah kita masuk dapat satu batch, kita edukasi 30 orang, justru instansi-instansi tersebut yang ketagihan. Jadi mereka nanti yang bersurat ke kita malah minta untuk diedukasi lagi karena ternyata menurut mereka itu bermanfaat. Itu juga sudah terbukti langsung ketika kita masuk ke Astra, Toyota, itu kita berikan edukasi kepada pegawainya. Dilalahnya setelah kita melakukan edukasi ada terjadi kecelakaan. Dan kebetulan mereka telah diedukasi nih, jadi si bapak itu bisa menolong pada saat kondisi kecelakaan itu. Minimal dia bisa tahu cara untuk memanggil ambulans, untuk membantu pasien, ataupun melakukan tata laksana awal penanganan ketika menemukan pasien tidak sadarkan diri, ataupun juga pasien kecelakaan. Dan mereka juga merasa senang karena ilmu yang mereka dapatkan ternyata bermanfaat, dan mereka merasa, oh ternyata saya juga bisa ya jadi pahlawan, ternyata saya juga bisa menolong orang lain dengan ilmu yang sudah diberikan dari kami. Kemarin juga ada beberapa kasus pasien tidak sadarkan diri di Transjakarta. Alhamdulillah kita sudah melakukan edukasi bahkan rutin sekarang untuk pegawai Transjakarta sehingga teman-teman yang berdinas di Transjakarta itu bisa langsung melakukan edukasi sembari menunggu tim kami datang ke tempat terjadinya peristiwa tersebut. Next. Kemudian apa sih materi yang kami ajarkan? Nah, materi yang kami ajarkan yang pertama adalah terkait SPGDT dan emergency call. Karena ini adalah hal mudah yang sebetulnya bisa mereka lakukan dan bisa membantu atau menolong sesama. Mereka harus tahu kemana mereka harus meminta bantuan. Karena mungkin kita kejadian itu bisa di mana saja dan mereka mungkin tidak membawa alat bantu apapun. Mungkin hanya membawa handphone. Jadi yang harus kita edukasi langsung adalah terkait pemanggilan SPGDT atau pemanggilan ambulans kita. Dan harapannya itu juga menjadi menjadi habit atau menjadi ilmu bagi teman-teman yang sudah kita edukasikan cara memanggilnya. Kalau misalnya satu orang tahu cara memanggilnya, dia akan menjelaskan ke keluarganya, ke lingkungannya. Harapannya masyarakat DKI Jakarta menjadi tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan layanan ambulan gratis untuk tata laksana kegawatan. Kemudian yang kedua, materi intinya adalah basic life support dan FBAO atau Foreign Body Airway Obstruction. Kenapa kita pilih ini? Karena menurut kami setelah kami melakukan kajian, diskusi, telaah, apapun kejadian krisis kesehatan, rata-rata kasusnya selain kasus mungkin penyakit yang sudah dibawaan seperti hipertensi, ISPA dan lain sebagainya, kemungkinan terjadinya masalah adalah terkait kondisi pasien tidak sadarkan diri dan pasien luka-luka. Maka dari itu kami memutuskan materi yang kami sampaikan untuk edukasi, walaupun tujuannya adalah tata laksana krisis kesehatan, kami menganggap bahwa basic life support ini yang sangat penting dan yang harus dikuasai oleh masyarakat, serta tata laksana penanganan luka perdarahan dan patah tulang. Kemudian yang keempat adalah stabilisasi dan emergency transport. Jadi mau bencananya mau ada kebakaran, kemudian mau ada tanah longsor, mau ada banjir, mau ada gempa, pasti akan ada pasien luka perdarahan, luka lecet, luka patah tulang, kemudian pasien terjepit atau pasien tidak sadarkan diri itu pasti ada. Sehingga kami memutuskan 3 materi utama ini yang kami berikan kepada masyarakat. Harapannya saat terjadinya bencana itu paling tidak mereka bisa menyelamatkan diri dan juga orang terdekatnya. Kemudian setelah kita memberikan teori, kurang lebih kita berikan teori selama 2 JPL, kami memberikan praktek. Jadi kami buatkan praktek BHD dan RJP dari mulai menemukan pasien tidak sadarkan diri, kemudian bagaimana mereka harus mengamankan diri, lingkungan dan pasien, kemudian tata laksana dari pemeriksaan nadikarotis sampai pemberian bantuan hidup dasar, itu kita berikan edukasi kepada masyarakat dan mereka juga mempraktekkan. Kebetulan kita, karena kita bekas diklat, alhamdulillah, jadi kita punya manekin dan punya alat peraga atau peralatan yang bisa digunakan untuk edukasi. Kemudian yang kedua adalah yang kita perlukan untuk, kita anggap perlu untuk masyarakat tahu adalah tata laksana luka perdarahan dan patah tulang, karena pasti mungkin terjadi ketika adanya bencana atau krisis kesehatan. Jadi kita ajarkan bagaimana cara pembidaian menggunakan alat yang ada, alat yang standar maupun alat yang tidak standar atau alat yang seadanya pada saat krisis kesehatan. Kemudian kita juga ajarkan cara untuk stabilisasi perdarahan, bagaimana menggunakan kain yang ada, mungkin adanya hanya kain baju, kain kerudung, tapi itu bisa untuk stabilisasi awal, untuk menekan atau perdarahan dan lain sebagainya. Jadi materi-materi ini yang kami ajarkan. Kurang lebih kami minta waktu kepada masyarakat biasanya 3-4 jam. Karena kalau sudah lewat dari jam makan siang, sudah lebih dari 5 jam, kebanyakan mereka fokusnya sudah berkurang. Bahkan ada yang maunya buru-buru pulang atau melakukan kegiatan lainnya. Karena sasaran kita adalah masyarakat, bukan masyarakatnya pun secara umum. Ada yang juga memang kader, ada yang ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita menyasar sebanyak-banyaknya masyarakat yang bisa kita berikan edukasi. Kemudian di mal-mal biasanya mereka menyediakan tempat bioskop. Ini kasubag kami.
Ya, itu tadi sedikit cuplikan kegiatan kami kurang lebih tahun 2023 dan setengah tahun 2024. Proses pengumpulan masyarakat itu tidak mudah, tapi kita coba setiap hari. Jadi ada yang bertugas untuk berkunjung ke tempat-tempat untuk melakukan bargaining agar mereka mau mengadakan acara, kemudian kita jadwalkan, kemudian kita lakukan edukasi. Untuk tim Pak Anhari sendiri jumlahnya hanya terdiri dari 7 orang dengan 1 pengadmin. Jadi yang bisa mengajar atau bisa memberikan edukasi kurang lebih ada 6 orang. Dan awalnya dari Dinas Kesehatan tahun 2023 kita ditargetkan melakukan edukasi sebanyak 976 dengan dana makan dari APBD. Alhamdulillah Pak Anhari dan tim berhasil untuk melakukan edukasi kepada 3.779 orang dalam waktu 1 tahun di tahun 2023. Boleh tepuk tangan untuk Pak Anhari dan tim. Tentunya ini tidak mudah dan ini perjuangan teman-teman di tim pemberdayaan masyarakat yang tiap hari dari Senin sampai Jumat keliling se-DKI Jakarta, dari Jakarta pinggiran paling ujung sampai Pulau Seribu pun kita masuki untuk pelan-pelan memberikan edukasi tersebut. Memang pada saat memberikan edukasi tentunya mungkin kita edukasi 30 orang, tidak semua 30 orang itu fokus dan bisa tersampaikan outputnya, tapi paling tidak kita berusaha supaya dari 30 orang itu paling tidak 50%-nya itu benar-benar beneran kita dan fokus dan bisa menyebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang terdekatnya, sehingga harapannya dari 3.700 ini orang yang sudah diedukasi, mereka bisa mengedukasi keluarganya. Jadi paling tidak ada 10.000 orang yang sudah teredukasi melalui program ini. Ini di tahun 2023 dengan target seperti itu yang tadi saya sampaikan di berbagai lini, dari kesehatan, pendidikan, BUMD, BUMN, swasta, kemudian kantor kelurahan, kecamatan, balai kota, semua kita masuki hingga komunitas-komunitas seperti Gojek. Nah, ini yang tahun 2024 targetnya naik menjadi 1.200. Alhamdulillah hingga tahun bulan Oktober Pak Anhari dan tim sudah mencapai 3.070 orang di edukasi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu atas usaha Pak Anhari yang luar biasa ini. Tentunya tidak mudah, tapi alhamdulillah bisa tercapai 3.070 orang teredukasi hal tersebut. Nah, rencananya PK3D ini setelah adanya edukasi-edukasi ke masyarakat tersebut, kami sedang berproses untuk membuat PK3D Mobile. Jadi PK3D Mobile ini adalah suatu aplikasi yang berbasis iOS dan juga Android yang isinya itu terkait dengan layanan-layanan yang kami sediakan. Jadi ada layanan ambulans, nanti harapannya nanti akan seperti Gojek. Jadi Bapak Ibu bisa memesan ambulans, kemudian melakukan klik di aplikasi PK3D Mobile dan terlink langsung dengan GPS. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih di mana posisi ambulans. Karena yang selama ini masih ada, si penelpon itu tidak tahu apakah ambulansnya sudah jalan, sudah di posisi mana, itu masih belum terrecord karena hanya bisa terrecord di internal kami di comment center kami. Sedangkan masyarakat yang menelpon itu tidak tahu, sehingga masyarakat bolak-balik nelpon lagi hanya untuk menanyakan udah di mana sih ambulansnya. Nah, kami akhirnya berproses untuk membuat PK3D Mobile ini supaya masyarakat menjadi lebih nyaman ketika menggunakan jasa kami dan mengetahui di mana posisi petugas yang sedang meluncur. Selain pelayanan ambulans, di PK3D Mobile ini juga akan ada tombol darurat masyarakat first and responder yang sudah kita latih. Jadi ketika misalnya ada kegawatan nih, Bapak Ibu nih boleh mencet tombol, kemudian ketika mencet tombol itu diaktifkan ada keadaan darurat, nelpon CCA nih, CCA nanti bilang, sini ada orang tidak sadarkan diri, mohon bantuannya. Maka CCA akan mengaktifkan tombol emergency, sehingga teman-teman yang sudah terregistrasi menjadi relawan, yang sudah terdaftar menjadi relawan akan mendapatkan notifikasi. Apakah Anda bisa membantu? Jadi nanti melalui GPS, orang-orang yang di lokasi tersebut, yang dekat dengan korban, akan muncul notifikasi, apakah Anda bisa membantu pasien tersebut, apakah bisa membantu pasien tersebut. Bila bisa, silakan pencet iya, nanti akan dihubungi oleh petugas call center kami, maka akan dipandu untuk tata laksana membantu pasien yang tidak sadarkan diri itu seperti apa, akan dibantu oleh tim kami. Tapi kalau misalnya dirasa Bapak Ibu mungkin masyarakat belum percaya diri, dia bisa juga mengklik tidak menerima notifikasi itu atau menolak atau menerima. Jadi sifatnya sukarela, tapi kita selalu membuat masyarakat itu sadar bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua bisa menolong. Toh tidak ditinggalkan begitu saja, kami juga siap membantu dan mendampingi hingga bantuan tiba atau tim kami itu tiba ke tempat. Jadi harapannya nanti PK3D Mobile ini bisa sangat bermanfaat baik masyarakat untuk pertolongan layanan ambulans maupun untuk tata laksana orang awam. Nah, ini juga beberapa cuplikan kami telah melakukan edukasi. Ini di SD, ini juga di International School memberikan edukasi menggunakan bahasa Inggris karena kebetulan mereka sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris dan mereka sangat excited untuk mengikuti edukasi kami. Ini juga di SMA kita masuk. Awalnya kita yang meminta di SMA tersebut, tapi semakin kesini SMA yang datang bersurat kepada kami untuk minta diedukasi. Jadi mulai tersebar nih, mungkin di forum kepala sekolah atau seperti apa, sehingga mulai sekolahnya yang bersurat dan meminta kepada kami.
tata laksana untuk tersendat. Mereka sangat excited, paling tidak mereka tahu cara memanggil bantuan, harus menelpon ke 112 ataupun 119, bahkan mereka tahu bahwa ketika orang sadarkan diri bisa saja serangan jantung dan melakukan edukasi atau tata laksana BHD. Nah, seperti di Singapura, ternyata BHD ini sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat SD. Jadi di sekolah dasar itu mereka sudah muatan lokalnya itu adalah salah satunya harus mampu melakukan tata laksana bantuan hidup dasar. Dan di kami di DKI Jakarta juga ternyata untuk yang mengikuti pramuka dan mengikuti Saka Bakti Usada itu ternyata mereka ada kompetensi atau SKU. Seperti SKU kalau mereka tuh harus lulus kompetensi tata laksana hidup dasar. Jadi kita juga sering dipanggil untuk melakukan edukasi ke Saka Bakti Usada, dan kadang kita juga menjadi juri ketika mereka melakukan kenaikan pangkat atau uji kelulusan SKU seperti itu. Jadi harapannya anak-anak muda ini yang masih aktif kemudian masih mudah diberikan edukasi, mereka ini benar-benar bisa menerima edukasi dari kami dan menyebarkan, dan mereka juga bisa menjadi pahlawan untuk sekitarnya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini. Nanti juga bisa berdiskusi langsung dengan eksekutornya Pak Anhari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.